Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Dan mari kita terus memperbanyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabat beliau, keluarga beliau, serta orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir kelak, insyaallah. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin ada di antara kita ketika menjalani kehidupannya sehari-hari selalu merasakan kegalauan, ketidaktenangan, dan kata-kata yang semisal dengan itu. Mungkin salah satu di antara faktornya adalah karena kita selalu melakukan hal-hal yang dibenci dan diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena telah menjadi ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa setiap seorang hamba melakukan kejahatan, melakukan sesuatu yang diharamkan olehnya, maka salah satu di antara konsekuensinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut keberkahan hidupnya. Nah, salah satu di antara hal yang mungkin sulit bagi kita semua terhindar darinya, dan rata-rata di antara kita selalu bersinggungan dengannya, yaitu selalu bertransaksi dengan transaksi riba. Riba ini sepakat seluruh ulama bahwa riba itu hukumnya haram, sesuatu yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu pun ulama yang menyatakan bahwa riba itu halal. Semuanya menyatakan riba itu haram dengan berdalilkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua, mungkin ada juga di antara kita yang selalu terkendala dalam hidupnya dalam mencari pekerjaan-pekerjaan yang halal. Kenapa sulit mendapatkan pekerjaan yang halal? Kalau ingin bekerja atau mencari pekerjaan-pekerjaan yang halal, selalu mendapatkan hambatan-hambatan dan sebagainya. Nah, boleh jadi itu juga disebabkan karena kita selalu berinteraksi dengan transaksi riba. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran ataupun lembaran-lembaran hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang riba, sesungguhnya di sana akan kita dapatkan celaan-celaan saja. Allah tidak pernah memuji transaksi riba. Nabi tidak pernah memuji transaksi riba. Semuanya Nabi laknat. Semuanya Allah subhanahu wa ta'ala melaknatnya. Dan bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dhanu biharbi minallah. Wahai orang-orang yang beriman, yang merasa dirinya beriman, tinggalkanlah seluruh sisa-sisa transaksi riba. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa illam taf'alu, kata Allah, jika kalian tidak mampu atau tidak mau meninggalkan transaksi-transaksi riba, fa'dzanu biharbi minallah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyatakan perang kepada anda semua. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Siapakah yang mampu melawan Allah subhanahu wa ta'ala? Allah cukup memberikan kalian itu satu penyakit saja, anda sudah tidak bisa lagi melawannya. Yang kedua, saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala,
tentang bahaya dari dengan bertransaksi riba ini, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dirhamur riba ya'kuluhu rajul wa huwa ya'lam asyaddu min sittin wa thalathina zaniyah. Masya Allah. 1 dirham dari hasil riba yang dimakan oleh seseorang sementara dia tahu bahwa itu adalah hasil riba. Ini 1 dirham. 1 dirham barangkali bernilai berapa, 100.000 lah. Dimakan oleh seseorang, kemudian dia tahu bahwa itu adalah hasil dari transaksi riba, maka asyaddu min salasi wasittina zaniyah, itu lebih besar dosanya daripada berzina sebanyak 36 kali. Nauzubillah. Itu baru 100.000 Anda makan 1 dirham saja. Bagaimana kalau 2 dirham, 3 dirham, 4 dirham? Anda sendiri yang kalikan, berapa kali Anda dianggap berzina? Nauzubillah. Bahkan di hadis yang lain, riwayat Hakim, Rasulullah SAW mengatakan, Inna lirriba thalasu wa sab'ina baban. Riba itu memiliki 73 tingkatan dosa. Aisaruha, dalam riwayat disebutkan adana, tingkatan dosa riba yang paling ringan, mithlu rajul yazni ummahu, seperti seseorang itu menzinahi ibu kandungnya sendiri. Dan inilah tingkatan zina yang paling tinggi. Karena tingkatan-tingkatan zina itu bermacam-macam. Tingkatan yang paling rendah itu adalah berzina dengan orang lain yang jauh. Tingkatan yang kedua adalah berzina dengan istrinya tetangga. Itu lebih besar lagi dosanya. Dan dosa yang paling besar adalah tingkatan zina, berzina dengan mahram. Inilah tingkatan dosa zina yang paling besar, yang paling tinggi. Nah, tingkatan dosa zina yang paling tinggi ini ternyata selevel dengan tingkatan dosa riba yang paling rendah. Jadi bagaimana lagi tingkatan dosa riba yang paling tinggi? Nauzubillah. Summa nauzubillah min dzalik. Nah, apakah lewat 1 ayat dan 2 hadis ini Anda masih betah bertransaksi dengan riba? Apakah Anda tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ingat, segala harta yang kita dapati lewat transaksi riba itu akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya adalah su'ul khatimah. Ujung-ujungnya adalah kemiskinan. Coba tunjukkan kepada saya orang kaya yang hari ini dianggap kaya, tetapi dia bertransaksi dengan transaksi riba. Coba lihat akhir hayatnya. Semuanya hancur dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tetapkan dalam Al-Quran, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan menghancurkan seluruh harta yang diperoleh dengan hasil riba. Wa yurbis sadaqat, dan Allah akan menumbuh suburkan harta-harta yang disedekahkan. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita semua tidak mau berlarut-larut dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayo kita mencari jalan keluar untuk keluar dari transaksi riba ini. Tinggalkan sisa-sisa riba. Nah, oleh karena itu, carilah tempat, carilah lembaga yang menawarkan kepada kita transaksi yang tidak menggunakan transaksi riba. Dan alhamdulillah di Kabupaten Kolaka ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain adanya ban syariah, ban muamalah dan seterusnya, ada juga koperasi syariah Muharjam yang terletak di tengah-tengah kota, mudah terjangkau. Ayo datang ke sini, datang konsultasi. Bagaimana caranya kita bisa menyelamatkan diri kita dari jeratan riba, agar seluruh harta yang kita miliki ini terbebas dari unsur-unsur riba. Apa gunanya hidup kaya
tetapi kaya di atas kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya memiliki mobil yang mewah, tetapi mobil itu kita dapati dengan cara transaksi riba? Apa gunanya? Semuanya ujung-ujungnya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bagi kita yang hari ini terlanjur bertransaksi dengan transaksi riba, ayo kita berkomitmen, kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyelamatkan kita dari transaksi riba. Tentunya harus lewat ikhtiar yang sangat kuat. Kita harus berikhtiar, mencari tempat, mencari solusi agar kita bisa terbebas dari transaksi riba. Serasa itu barangkali yang bisa saya sampaikan sebagai nasihat buat saya dan juga buat saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua bisa terhindar dan terbebas dari transaksi riba. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.